Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'ti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita seorang hamba melainkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita pada pagi hari ini sehingga bisa bersama-sama duduk dalam indahnya nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang paling mahal, Bu. Nggak jual di toko. Nikmat iman dan Islam yang gak kalah mahal lagi. Allah pelihara kita dalam keadaan sehat afiat, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan pernah luput dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta dituntun sama Allah agar menjadi pribadi yang senantiasa berzikir, ingat sama Allah, senantiasa bersyukur, gak lupa berterima kasih sama Allah, wa husni ibadatik, dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai kita hari ini hari keberapa dari bulan Sya'ban, ibu-ibu sekalian? Ke-23 dari bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat afiat bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal. 2 bulan menjelang bulan Ramadan, Rasulullah sudah ajarkan kepada kita untuk kencengin doa. Doanya apa, Bu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kita minta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kepada kita kepada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, suatu ketika Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah ditanya oleh para muridnya, "Wahai guruku, amalan apa yang harus kita perbanyak untuk menghadapi mawasimut ta'at?" Yang dimaksud dengan mawasimut ta'at di sini adalah musim ketaatan. Musim ketaatan itu artinya waktu di mana fadail ibadat, keutamaan-keutamaan ibadah itu berkumpul. Waktu di mana orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada waktu-waktu yang lainnya. Ini namanya mawasimut ta'at atau musim ketaatan. Di antara musim ketaatan yang dimaksud di sini adalah bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Lalu apa yang dijawab oleh Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah? Yang beliau katakan adalah perbanyaklah beristighfar. Beliau nggak banyak ngomong, nggak banyak jawab. Yang beliau katakan adalah perbanyaklah beristighfar. Istighfar artinya kita ingat sama dosa-dosa kita. Istighfar artinya kita menyesal atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Istighfar artinya kita mohon ampun kepada Allah. Istighfar artinya kita bertekad kuat-kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Sebab apa? Kata Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah, sebab dosanya seorang hamba dapat menghalangi taufik Allah datang kepadanya. Taufik yang dimaksud di sini adalah restu, Ibu.
izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan ibadah dan ketaatan. Jadi kata Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah, yang bisa menghalangi seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah adalah dosa-dosanya. Jadi kalau misalnya kita mau menghadapi bulan Ramadan, kita mau ibadah enak gitu ya Bu ya, kita mau ibadah lancar ya Bu ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan, kita diberi nasihat untuk banyak memperbanyak istighfar. Rasulullah yang mendapatkan gelar Al-Ma'sum, manusia yang terbebas daripada dosa dan kesalahan, itu tidak kurang istighfarnya dalam sehari itu 70 kali, paling dikit. Paling dikit. Kita hamba Allah biasa-biasa aja banyak dosa, Bu. Banyak salah, Bu. Banyak. Kita yang paling tahu dosa dan kesalahan kita. Kita yang paling ngerti dosa dan kesalahan kita. Kita yang bisa ngukur sebanyak apa dosa dan kesalahan kita. Maka sebanyak itu pula kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kedatangan bulan suci Ramadan ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri bersama. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang bulan Ramadan tahun kemarin masih ada? Yang bulan Ramadan kemarin masih ada, itu tidak pernah menyangka kalau bulan Ramadan tahun depan sudah nggak ketemu lagi gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini sampai kepada bulan Ramadan, maka ini adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri bersama. Bulan Ramadan masa di mana Allah menunjukkan kebaikannya kepada hamba-hambanya. Masa di mana Allah melipat gandakan pahala daripada amal kebaikan yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pahala yang Allah berikan atas amalan yang kita kerjakan itu ada masa-masanya Allah lipat gandakan. Ya Bu ya, ada masa-masanya Allah lipat gandakan. Saat-saat Allah melipat gandakan pahala terhadap amal seorang hamba, itu dilihat dari beberapa sisi kemuliaan. Dilihat dari beberapa sisi keistimewaan. Yang pertama adalah, yang dilihat adalah kemuliaan tempat. Pahala bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemuliaan tempat. Contohnya, sholat yang kita lakukan di rumah dengan yang kita lakukan berjamaah di masjid, mana pahalanya yang lebih gede? Masjid. Sholat yang kita kerjakan di masjid di Jakarta sama sholat yang kita kerjakan di Masjid Nabawi, mana yang lebih gede? Masjid Nabawi. Berapa lipat? Berapa kali lipat pahalanya? 1000 kali lipat. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang duduk di sini sampai ke Masjid Nabawi. Amin ya Rabbal Alamin. Sholat di sini dengan sholat di Masjidil Haram, pahalanya sama apa sama? Beda. Pahalanya sama apa sama? Beda. Jauh Allah lipat-lipat lagi, jauh lebih banyak daripada sholat di Masjid Nabawi. Berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Masya Allah, itu Allah lipat pahala daripada amalan seorang hamba sebab dari kemuliaan tempat. Yang pertama. Dan yang kedua, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mengambil intisari kajian kali ini dari 3 kitab. Yang pertama dari Majalisur Ramadan, yang kedua dari Uqudul Lu'lu' wal Marjan, dan yang ketiga dari Lataiful Ma'arif. Kalau saya bawa 3-3-nya kitabnya, mejanya nggak muat Bu. Jadi saya ambil PDF-nya saja yang saya taruh di gawai di depan saya. Baik. Yang kedua tadi kemuliaan tempat, ya. Lalu yang kedua ibu-ibu sekalian adalah Allah lipat gandakan pahala untuk hambanya karena kemuliaan waktu. Syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Nah, contohnya kita ambil nggak usah jauh-jauh Bu. Kita ambil daripada tamu yang sebentar lagi mau datang. Yang insya Allah dalam seminggu, dalam waktu dekat ini akan kita masuki bersama-sama.
Itu waktu yang sangat mulia. Bulan suci Ramadan. Kalau para salafus soleh menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dari 6 bulan sebelumnya mereka udah doa biar bisa ketemu sama bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya, jadi 6 bulan sebelumnya udah doa minta ketemu sama bulan suci Ramadan, 6 bulan setelahnya masih doa supaya amal ibadah selama bulan suci Ramadan itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan suci Ramadan ini adalah bulan masa-masa yang sangat dirindukan oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang baik. Maka dari itu Ibu, banyak keistimewaan daripada bulan suci Ramadan ini yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah dalam ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Daripada keistimewaan daripada bulan Ramadan ini adalah Allah takdirkan pada waktu bulan Ramadan turun pertama kali wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu pertama kali turunnya bulan suci Ramadan. Al-Quran ini bukan sebagai kitab begitu saja, bukan hanya sebagai wahyu begitu saja, tetapi Allah jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, yang menjadikan Al-Quran ini syamil, kamil, salihun likulli hayatin wa zamanin. Al-Quran ini sebagai pedoman yang isinya lengkap, komplit, ya Bu ya, dan dia berlaku untuk kehidupan sepanjang zaman. Masya Allah. Di dalamnya itu, di dalam Al-Quran ini lengkap pedoman hidup manusia dari berbagai sisi kehidupan. Betul kan? Kita mau nyari tentang pedoman berkeluarga, ada di Al-Quran. Kita mau cari pedoman tentang jual beli, ada di Al-Quran. Kita mau cari tentang pedoman beribadah, lengkap dalam Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan sebagai pedoman manusia pada bulan Ramadan. Wal furqan, Al-Quran juga Allah turunkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Itu ada di dalam Al-Quran. Turunnya kapan Bu? Bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak istimewa? Allah kategorikan bulan Ramadan sebagai waktu yang istimewa. Masya Allah, tabarakallah. Yang membuat bulan Ramadan itu istimewa apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan kalau dalam satu bulan ada 30 hari ya ibu-ibu sekalian. Ada 30 hari. Kata Rasulullah 30 hari ini dibagi menjadi 3. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Komplit 30 ini tidak akan berlalu begitu saja. 10 hari pertama masa-masa di mana Allah turunkan rahmat atau kasih sayangnya kepada para hambanya. Kasih sayang Bu. Allah kasih, Allah cucurkan kasih sayang 10 hari pertama. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah ini butuh kasih sayangnya Allah. Rasa-rasanya kalau kita cuma ngandelin amal ibadah kita buat masuk surga kurang, mohon maaf. Kurang Bu, saldo Anda tidak cukup. Saldo Anda tidak cukup. Ya kan, kalau di ATM kan sering begitu. Mau transfer kagak cukup, tulisannya apa? Saldo Anda tidak cukup. Mungkin kalau kita mengandalkan amal ibadah kita buat masuk surga, baru sampai depan pintu surga udah ada tulisan, saldo Anda tidak cukup. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajat amal solehnya sehingga bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Makanya ketika 10 hari pertama kita banyak-banyak minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu yang kedua, awsatuhu maghfirah. 10 hari kedua, berarti dari hari ke-11 sampai hari ke-20 gitu ya. Nah, itu 10 hari kedua Allah berikan kepada kita cucuran ampunan. Ya Allah, dosa kita kalau ada dibandingkan dengan pasir lautan mungkin banyaknya sama. Nggak terhitung ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Dosa-dosa kita ini banyak sekali. Tetapi pada bulan Ramadan Allah kasih kesempatan kepada kita untuk meminta ampun, untuk bertaubat. Allah berikan ampunan. Mudah-mudahan ketika nanti kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, kita bisa masuk ke dalam syurganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Allah udah baik banget. 10 hari pertama dikasih rahmat buat kita. Belum cukup sampai di situ, 10 hari kedua Allah ngasih kepada kita maghfirah, ampunan. Belum cukup sampai situ, 10 hari ketiga Allah kasih yang lebih besar, namanya pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita bisa dapat tiga-tiganya nanti selama bulan Ramadan. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu sekalian, ada hadis yang luar biasa. Saya akan bercerita kepada ibu-ibu sekalian. Ini hadisnya luar biasa, yang bercerita tentang keadaan syurga di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Saya langsung bacakan terjemahan bahasa Indonesianya saja. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa ahalla Ramadan faqal. Beliau berkata, suatu hari aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, dan pada saat itu adalah hari pertama daripada bulan Ramadan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam berkata, kalau saja hamba-hamba Allah tahu dan mengerti apa isi konten daripada bulan Ramadan, sesungguhnya niscaya umatku akan berharap 1 tahun penuh isinya bulan Ramadan semua. Kata Rasulullah seperti itu ibu. Kalau aja mereka faham indahnya isinya bulan Ramadan, umatku nih akan berharap 1 tahun penuh Ramadan semua aja ya Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Nabi Allah hadisna. Wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah, ceritain dong kepada kita. Gimana sih indahnya bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya, nih indahnya indah sekali ibu. Sesungguhnya kata Rasulullah, surga itu setiap bulan Ramadan ada pada puncak keindahannya. Dari pertama awal tahun sampai dengan bertemu dengan bulan Ramadan, surga terus menambah, menghias, berdandan ya Bu ya, menambah keindahannya. Ketika awalnya bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angin dari langit itu berhembus ke surga. Angin dari arsy itu berhembus ke surga. Saking besar hembusannya, saking adem hembusannya, sampai-sampai merontokkan daun-daun pepohonan yang ada di surga, kata Rasulullah. Hiasan-hiasan yang ada di surga sampai bergoyang kena angin tersebut. Kalau hiasan bergoyang itu pasti menimbulkan bunyi ya Bu ya. Dan bunyinya itu sangat indah, kata Rasulullah, mencuri perhatian para bidadari-bidadari surga. Para bidadari-bidadari surga bertanya kepada malaikat Ridwan, wahai malaikat Ridwan, ini angin dari mana? Terasanya sejuk enak sekali. Ini bunyi-bunyian dari mana? Terasa indah sekali dalam pendengaran. Ya Allah, kami berharap pada hari ini ada orang yang kelak menikah dengan kami, para bidadari-bidadari surga. Yang ketika kami memandangnya kami senang. Dan ketika mereka memandang kepada kami, mereka senang.
Ya Allah, ibu bidadari surga ngarep, udah nungguin untuk dinikahkan dengan orang-orang yang kelak nanti akan masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, hurum maqsuratun fil khiyam. Nanti orang ketika masuk ke dalam surga dan ditakdirkan menikah dengan bidadari tersebut tinggalnya di dalam istana. Bayangkan, udah di dalam surga ada istana, ya Allah. Ngarep kita di sini, Bu. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Bagaimana indahnya, Ibu? Gimana tidak indah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya seperti ini. Masing-masing dari bidadari surga tersebut dipakaikan sama Allah 70 perhiasan yang masing-masing warnanya lain. Nah loh, yang masing-masing warnanya lain. Kita ngelihat yang kuning berderet aja girang, Bu. Padahal warnanya sama. Emas putih, kita ngelihat berderet aja girang. Padahal warnanya sama. Nanti di surga dari masing-masing bidadari itu pakai 70 perhiasan yang warnanya beda-beda. Masya Allah. Lalu dari mereka kepada mereka sama Allah dikasih 70 macam makanan yang rasanya nikmatnya beda-beda. Nah loh, Bu, dikasih 70 macam makanan yang rasanya nikmatnya beda-beda. Satu makanan rasanya manis, manisnya luar biasa. Kemarin saya udah menggambarkan nikmatnya makanan surga, gigitan pertama kali enak gitu ya. Gigitan kedua lebih enak, gigitan ketiga makin enak dan seterusnya. Ini 70 macam, nanti rasanya beda-beda, nggak sama antara satu dengan yang lain. Lalu masing-masing dari mereka, satu bidadari, Allah kasih 70.000 pelayan perempuan. Nah loh, banyak nggak, Bu? Banyak nggak, Bu? Allah kasih 70.000 pelayan perempuan dan Allah kasih 70.000 pelayan laki-laki. Banyak banget. Banyak banget. Artinya apa? Nanti di surga nggak ada capek, Ibu. Di surga nggak ada capek. Kita sekarang di rumah ngerjain kerjaan rumah capek. Capek. Ya, Bu ya? Ngurus anak capek. Capek. Ngurusin suami capek, Bu. Nanti capeknya Allah bayar di surga. Capeknya Allah bayar di surga. 70.000 pelayan laki-laki, 70.000 pelayan perempuan, dan masing-masing dari pelayan itu membawa nampan dari emas, isinya satu macam makanan yang gak sama rasanya masing-masing pelayan. Masya Allah, indah, Bu. Indah, Bu. Indah. Gak sampai situ. Nggak sampai situ keindahannya. Allah masih manjakan lagi dengan keindahan-keindahan yang lainnya. Kata Rasulullah, nanti dari masing-masing bidadari itu mereka punya 70 ranjang. 70 ranjang. Ranjangnya terbuat dari batu mutiara. Masya Allah, nggak kebeli di dunia, nggak ada tokonya. Kalaupun ada nggak kebeli dah kita. Ya, Bu ya. 70 itu terbuat dari batu perhiasan yang berwarna merah. Lalu dari masing-masing ranjang ada 70 kasur. Kalau begitu bisa dibayangkan satu ranjang besarnya segimana. Ibu guling-guling, hadap kanan udah capek, hadap kiri telentang, tungkerep, belum habis-habis tuh kasur dirasain. Ya Allah, 70. Yang mana nanti masing-masing kasur, bukan masing-masing ranjang ya, Bu. Masing-masing kasur nanti selimutnya adalah sutra. Nyenyak deh Ibu tidurnya. Makin nyenyak deh kita tidurnya, Bu. Selimutnya sutra. Ya Allah. Suaminya pun kata Rasulullah nanti akan diberikan yang sama seperti itu. Suaminya pun nanti akan diberikan yang sama seperti itu. Ini diberikan kepada siapa ya Rasulullah? Bertanya para sahabat. Kata Rasulullah, ini diberikan kepada orang yang berpuasa dalam satu hari di bulan Ramadan.
1 hari di bulan Ramadan balasannya di surga seperti itu. Allah kasih ke kita berapa hari Ramadan, Bu? 30 hari. Mudah-mudahan kita dapat 30 keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Maka seperti yang tadi saya katakan, ketika para salafus soleh mereka mengerti tentang indahnya bulan Ramadan, mereka berharap udah ngarep dari 6 bulan sebelumnya untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan udah berharap 6 bulan setelahnya agar amal ibadah di bulan Ramadan yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh para salafus salih adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Saya ulangi sekali lagi, insya Allah nanti akan saya buatkan catatannya, saya kirim di grup WhatsApp insya Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Wa tasallamhu minni. Wa tasallamhu minni. Coba dibaca catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni ila Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nah, itu doa yang banyak dibaca oleh para salafus salih dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku, sampaikan aku kepada bulan Ramadan, dan terimalah amal ibadah yang aku kerjakan di dalamnya. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan, sampaikanlah aku, selamatkanlah aku kepada bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah segala amal perbuatanku, amal kebaikanku yang aku kerjakan pada bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Baik, itu yang kedua tadi tentang keutamaan waktu. Jadi bulan Ramadan ini keutamaannya luar biasa dari sisi waktu. Dari segi waktu. Maka nggak ada lagi bulan Ramadan ini bukan masanya kita mager ya, Bu. Mager tuh apa, Bu? Baper apa? Bawaan lapar. Hah? Maka Ramadan ini bukan masanya kita mager. Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulannya perjuangan. Bulan ibadah, bulan perjuangan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa saya bilang Nabi jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan? Karena peperangan Badar Kubra ketika kaum muslimin menang itu ada pada bulan Ramadan. 17 Ramadan. Ya Bu ya, kejadian Fathu Makkah ketika orang berbondong-bondong masuk Islam, terbukanya kota Makkah itu terjadinya pada bulan Ramadan. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Nabi perjuangannya melawan kaum kufar, sedangkan kita perjuangannya melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Ya Bu ya, melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Ya Allah, Masya Allah. Lalu yang berikutnya ibu-ibu sekalian. Keutamaan yang Allah lihat untuk melipat gandakan pahalanya kepada hambanya adalah Allah melihat dari keutamaan amal ibadah. Allah melihat dari keutamaan amal ibadah. Dalam bulan Ramadan ada amalan yang dikerjakan, diperintahkan secara khusus, dia masuk ke dalam rukun Islam. Diwajibkan untuk kita semuanya melaksanakannya. Apa nama amalannya? Apa nama amalannya? Puasa. Puasa yang Allah wajibkan itu cuma ada di bulan Ramadan, Ibu. Ya,
Puasa yang Allah wajibkan itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka amalan ini memiliki keutamaan khusus yang Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua amal perkara yang dikerjakan oleh anak keturunan Adam itu buat dia, itu buat dirinya sendiri. Allah melipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Jadi amalan yang kita kerjakan itu pahalanya sesuai dengan kasih sayangnya Allah kepada kita. Nggak bisa ditaker, Bu. Terserah Allah mau ngasihnya berapa, itu haknya Allah. Tetapi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala yang diberikan dilipat gandakannya 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Allah langsung yang mengatakan fa innahu li. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Kecuali puasa itu untukku. Kita berarti berpuasa buat siapa? Buat Allah. Wa ana ajzi bih. Dan aku yang akan memberikan balasannya. Jadi balasan kebaikan saja sudah 10 sampai 700 kali lipat. Ini udah banyak banget ya. Tapi balasan puasa jauh lebih banyak. Sebab apa? Allah langsung yang melipat gandakan balasannya. Allah langsung yang melipat gandakan balasannya. Makanya dikatakan bahwasanya puasa itu tidak dapat diketahui berapa kali lipat balasannya kecuali Allah. Cuma Allah yang tahu. Digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika hari kiamat, saldo amal soleh orang mukmin itu bakal banyak dikurangi untuk menutupi dosa-dosa dia. Ibu, kalau buku tabungan, ya Bu ya, ada pemasukan, berarti saldonya nambah, kan begitu. Begitu juga dengan amal soleh. Kita catatan, kita amal ada catatannya, Bu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak bakal ketinggalan. Yang kecil, yang gede, semuanya ada hitung-hitungannya. Nanti di hari kiamat itu semua bakal diperlihatkan kepada kita. Catatan amal yang kita punya itu bakal diperlihatkan. Saldonya banyakan mana? Banyakan amal solehnya apa banyakan dosanya? Kalau kebanyakan dosanya, maka dibayarkan dengan saldo amal soleh yang kita punya. Makanya digambarkan nanti hari kiamat itu banyak orang yang bangkrut. Sebab saldo amal solehnya dipakai buat nutupin dosa-dosanya. Buat nutupin zolimnya dia kepada saudaranya. Kalau ternyata habis, nggak ada bekal buat dia masuk surga. Nggak cukup, kata malaikat, ya Allah, amalnya saldonya nggak cukup ya Allah buat masuk surga. Kata Allah, cari dia punya amalan puasa apa enggak. Kalau dia punya amalan puasa, masukin ke surga. Kenapa? Karena amalan puasa Allah langsung yang ngasih pahalanya. Kalau Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah takdirkan masuk surga karena amalan puasa, walaupun saldo kita udah tekor. Ini yang bikin ribet, Ibu. Kadang perbuatan dosa ngerjainnya gampang, tapi urusannya ribet. Apalagi dosa antara manusia ke manusia yang lain. Kalau dosa kita kepada Allah, kita bisa taubat, minta ampun langsung kepada Allah. Tapi dosa kita kepada manusia, kita harus taubat dan harus minta keredoan manusia yang kita zolimi. Harus minta keredoan saudara yang kita zolimi. Jangan sampai nanti kita termasuk ke dalam orang-orang yang bangkrut, yang harus menutupi saldo amal solehnya, harus disumbangin buat nutupin dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang duduk di sini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Yang beruntung masuk ke dalam surga bila hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa azab. Amin amin ya rabbal alamin. Yang membuat
puasa menjadi amal ibadah yang pahalanya begitu banyak, yang pahalanya mendapat kekhususan wa ana ajzibih kata Allah, dan saya akan membalasnya langsung. Apa yang bikin puasa menjadi ibadah yang begitu istimewa di mata Allah? Yang pertama, ibu-ibu sekalian, yang membuat puasa begitu istimewa adalah puasa ini adalah amal ibadah menahan hawa nafsu secara keseluruhan. Amal ibadah yang mendidik kita, yang memerintahkan kepada kita, yang memaksa kita dalam tanda kutip untuk menahan hawa nafsu secara keseluruhan. Dari mulai fajar sampai maghrib, dari mulai sahur sampai buka. Ada ustazah amalan-amalan yang lain yang mendidik kita untuk menahan hawa nafsu? Betul, ada. Salah satunya misalnya amalan ihram. Ya Bu ya, ketika kita mau menjalankan ibadah umrah atau haji, seperti itu kan. Tetapi tidak secara keseluruhan. Artinya kalau misalnya kita mengambil miqat, kita mengambil ihram, itu kita udah nggak boleh lagi campur sama suami. Kita nggak boleh pakai wangi-wangian. Tapi kita masih boleh makan, Bu. Masih. Kita masih boleh minum, Bu. Masih. Artinya tidak memerintahkan kepada kita untuk menjaga hawa nafsu secara keseluruhan. Hal-hal yang mubah masih diperbolehkan. Sholat gimana? Nah, sholat ini seperti puasa memang, tetapi waktunya sebentar. Ibu sholat berapa lama? Sholat zuhur ibu sejam ya? 2 jam ya? Bu, sholat berapa lama Bu? Paling lama 15 menit. Paling lama 15 menit. Itu juga kalau nggak sambil masak. Kalau sambil masak lain lagi. Akselerasi sholatnya. Bacaannya kulhu sama al-kafirun. Gacoan. Ya Bu ya. Sholat berapa lama? Sebentar. Memang sholat nggak boleh makan. Sholat nggak boleh minum. Sholat nggak boleh ngomong. Tapi waktunya nggak selama waktu kita puasa. Kita puasa nih Masya Allah. Dari mulai imsak. Ya Bu ya, sampai dengan kita iftar, waktunya kita berbuka puasa, itu kita diperintahkan untuk menjaga hawa nafsu. Ingat Ibu, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus aja. Kalau kita puasa, maka mulut juga harus puasa. Kalau kita puasa, berarti mata juga harus puasa. Kalau kita puasa, berarti kuping juga harus puasa, Bu. Jangan dikira puasa nggak boleh ngomongin orang doang. Dengerin orang yang ngomongin orang juga kagak boleh, karena kupingnya harus puasa. Kaki puasa enggak? Puasa, jangan banyak-banyak ke pasar. Puasa kakinya. Ya, tangan puasa Bu. Puasa, biasa nyubitin anak, tahan lagi puasa. Tahan lagi, nemu receh di kantong suami, jangan diambil lagi puasa. Tunggu buka. Ya. Artinya apa Ibu? Jangan sampai hari kita puasa dengan hari kita nggak puasa sama. Rugi, nanti kita cuma dapat lapar dan hausnya aja. Lapar dan hausnya saja. Seperti itu ya. Kenapa puasa merupakan ibadah yang Allah lipat gandakan pahalanya? Karena satu, puasa adalah ibadah menahan hawa nafsu secara keseluruhan. Lalu yang kedua, puasa ini istimewa karena dia merupakan ibadah yang penuh dengan privasi. Ibadah yang penuh dengan rahasia antara kita sama Allah. Ibu, kita melaksanakan sholat kelihatan Bu. Orang bisa ngelihat kita sholat? Bisa. Kita ngaji, orang bisa ngelihat kita ngaji? Bisa. Kita sedekah. Kalau banyak orang bisa ngelihat kita sedekah? Bisa. Illa shaum. Puasa ini ibadah rahasia. Selama kita nggak ngomong, saya puasa tahu. Saya puasa nih. Nggak akan ada orang yang tahu. Nggak akan ada orang yang tahu. Maka ini kita benar-benar menjaga Ibu ibadah ini. Niatnya saja dari dalam hati. Siapa yang tahu kecuali Allah? Betul? Siapa yang tahu kecuali Allah? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi. Harus diucapkan memang, tapi nggak usah keras-keras, nggak usah kencang-kencang. Kita ucapkan niat kita untuk mensabatkan apa yang ada di dalam hati, biar makin kuat.
biar makin kuat. Ya, ini ibadah rahasia antara kita dengan Allah. Ya, jadi kalau orang puasa, ya Bu ya, dia menahan dirinya dari hawa nafsu karena dia tahu orang emang gak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Kalau saya minum gak apa-apa, orang gak ada yang tahu saya puasa. Benar Bu? Allah yang tahu saya puasa. Apalagi perempuan, saru dia puasa apa enggak. Karena perempuan ada masa-masanya dia halangan. Makan di bulan Ramadan orang gak bakal komen, oh paling lagi halangan. Benar ya Bu ya? Gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu. Iman kita diuji. Di bulan Ramadan iman kita diuji. Gak ada orang nih main HP sendirian, lihat TikTok. Lihat hal-hal yang gak manfaat. Orang gak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Kalau kita bisa menjaga ini semua, kita bisa menjaga privasi ibadah kita kepada Allah, ini supaya kualitasnya bagus puasa kita, insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi keutamaan yang kedua, puasa sebagai amalan rahasia antara kita dengan Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, puasa ini merupakan ibadah yang melembutkan hati. Ibadah yang melembutkan hati. Kok bisa? Puasa ini merupakan ibadah yang melembutkan hati. Orang kalau puasa, ketika dia harus menahan hawa nafsu dia, mau ngomel nggak jadi. Betul Bu? Betul Bu? Betul. Jadi yang aslinya tadinya suka marah-marah gitu ya Bu ya, gara-gara puasa insya Allah jadi lebih sabar. Jadi lebih sabar. Kan orang sabar rezekinya lebar gitu ya Bu Jojo? Bukan. Orang sabar rezekinya lebar. Ya, jadi ibadah puasa ini merupakan ibadah yang melembutkan hati. Lalu berikutnya, keutamaan puasa yang lainnya adalah dengan berpuasa orang jadi bisa naker kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Orang jadi faham ternyata selama ini nikmat yang Allah berikan kepada dia begitu besar. Dengan apa Ibu? Kalau kita puasa Ramadan kita merasakan yang paling zohir. Kita merasakan yang namanya lapar dan haus. Kalau selama ini kita nggak pernah peduli sama keadaan saudara-saudara kita yang nggak bisa makan dan nggak bisa minum gitu ya Bu ya. Ketika bulan Ramadan berasa tuh. Rasanya orang nggak bisa makan, laparnya gimana ya Bu ya. Rasanya orang nggak bisa minum, hausnya gimana. Masya Allah. Akhirnya menjadikan apa? Menjadikan kita pribadi yang lebih bersyukur. Yang keempat adalah puasa menjadikan kita bisa mengerti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mengerti nikmat yang Allah berikan kepada kita, makanya kita jadi bisa bersyukur. Nah, kalau bersyukur kepada Allah, lalu hikmah kepada sesama manusia apa nih? Hikmah sesama manusia apa nih dari puasa? Akhirnya kita bisa saling sayang sama saudara. Ya Bu ya? Biar kolak cuma sepanci, pengennya bagi-bagi. Benar Bu? Pengennya, aduh besok kita datang ke rumah Bu Juju ya. Kolaknya kolak singkong. Nggak. Iya, kalau kepada Allah kita jadi bersyukur, kepada saudara kita jadi sayang. Karena sama yang kita rasain. Sama yang kita rasain. Ibu, Rasulullah memberikan contoh kepada kita loh Ibu. Kalau kita masak di dapur, tetangga ngendusin baunya, itu sudah harus diapain Bu? Bagi. Ibu bikin sayur tulang sedep banget dah. Lekoh banget deh. Tuh asap nyampe ke tetangga ngendusin Bu. Bagi. Itu udah harus dibagi Bu. Makanya kata Rasulullah, kalau bikin sayur banyakin kuahnya. Gak apa-apa. Banyakin
kuahnya, bagi tetangga, nggak apa-apa Bu, dagingnya kecil-kecil, kebanyakan wortel sama kentangnya nggak apa-apa. Yang penting sudah menunjukkan rasa sayangnya kita kepada sesama manusia. Masya Allah, indah ya bulan Ramadan, indah ya. Makanya Bu, cuma di bulan Ramadan ada orang buka bersama di masjid. Itu masa-masa yang paling kita kangen, apalagi saya tinggal di kampung Ibu. Tinggal di kampung, di Bogor tuh, di dalam kampung. Yang kemarin datang ke Bogor tahu gimana kampungnya. Masya Allah. Itu Bu, kalau bulan Ramadan syiar buka bersamanya luar biasa. Berbondong-bondong bawain makanan ke masjid. Ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Maka bulan Ramadan ini adalah nikmat. Adalah nikmat. Lalu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan yang keempat adalah puasa ini memperkecil aliran darah dalam tubuh manusia. Ibu, pada bulan Ramadan itu keutamaannya salah satunya setan itu dibelenggu, betul Bu? Setan diikat, dia nggak bisa keliaran sebebas di hari-hari biasanya itu pada bulan Ramadan. Lalu dengan berpuasa, dengan hamba Allah berpuasa, itu mengecil peredaran darahnya. Tempat setan mengalir di tubuh kita Ibu. Karena nggak makan, karena nggak minum ya Bu ya. Jadi jalannya setan juga terhambat. Makanya orang yang berpuasa ini biasanya lebih tenang. Betul Bu? Orang yang berpuasa ini biasanya lebih tenang daripada hari-hari biasanya. Karena apa? Karena salah satunya adalah ketika berpuasa peredaran darahnya ini mengecil. Jalan masuk, jalan mengalirnya syaitan itu juga terhambat. Jadi rugi sekali. Udah setan diikut, udah jalannya ke tubuh kita dihambat, tapi masih ngikutin hawa nafsu tuh kira-kira setan dari mana ya? Kira-kira setan dari mana ya? Nah, setannya diikat. Ya, tapi masih ada yang begini begitu. Itu kira-kira setan dari mana Ibu yang bisa jawab? Ya, jadi kita harus paham bulan Ramadan ini nggak ada setan. Jadi jangan mengikuti perilaku setan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dua kebahagiaan yang nanti akan diterima oleh orang-orang yang berpuasa. Dua kebahagiaan yang nanti akan diterima oleh orang-orang yang berpuasa. Lis-shaim farhatan, kata Rasulullah, orang-orang berpuasa itu nanti dapat dua kebahagiaan. Farhatun inda fatrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Setelah seharian dia menahan lapar, menahan haus, ketika buka puasa bahagia enggak Bu? Bahagia. Seteguk teh manis saja kita udah girang. Ya Bu ya, alhamdulillah dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Baru meneguk air aja kata Rasulullah telah hilang dahaga. Urat-urat ini telah basah dan pahala udah dibayar lunas sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dapat kebahagiaan yang pertama tuh, kebahagiaan ketika dia buka puasa. Girang, nggak ada orang buka puasa cemberut, nggak ada Bu, kecuali orang yang berantem sama lakinya. Ya Bu ya, nggak ada orang buka puasa semuanya girang semuanya orang buka puasa. Apalagi Ramadan masa-masanya kita kumpul sama keluarga. Ya Bu ya. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang akan dia dapatkan ketika bertemu sama Allah nanti. Sebab apa? Gak bisa ditaker balasannya. Bisa dilihatnya nanti ketika bertemu sama Allah. Allah yang akan ngasih lihat berapa banyak balasan yang Allah kasih. Maka dua kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Buka puasanya di dunia. Gitu kan? Bertemu Allahnya di akhirat. Ya Allah, indah banget. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat, bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin
tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Apa yang dipersembahkan oleh seorang hamba dari kebaikan nanti akan dia dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan. Allah pelihara dalam nikmat iman dan Islam, nikmat sehat afiat. Kita bisa membuka mata tentang keistimewaannya bulan Ramadan yang menjadikan kita tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap detik yang kita lewati. Semuanya isinya hadiah, Ibu. Semuanya isinya hadiah. Kalau kita sungguh-sungguh, kita menang banyak. Kalau kita sungguh-sungguh, kita menang banyak. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Al-Faqirah, ilmunya sedikit, Bu. Cuma bisa disampaikan, cuma segini aja. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat, jadi bekal untuk bisa diamalkan di dunia dan di akhirat. Ibu, ketika kita membaca di akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Lalu dikatakan oleh ahlu tafsir, kebaikan di dunia ini apa? Kebaikan di dunia ini adalah ilmu dan ibadah. Ilmu disebutkan dulu sebelum ibadah. Ilmu dulu baru ibadah. Sebab apa? Ibadah perlu ilmu. Ibadah perlu ilmu. Makanya saya sampaikan kepada ibu-ibu dan kepada diri saya khususnya, menjelang bulan Ramadan tadi kita memperbanyak istighfar, dan yang kedua adalah kita membekali diri dengan ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita rugi, Bu. Kita rugi. Kita nggak tahu amalan-amalan unggulan apa yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Sebenarnya kita mampu, tapi kita nggak tahu, akhirnya nggak ngerjain, rugi, Bu. Sebenarnya kita mampu, tapi kita nggak tahu ilmunya, akhirnya kita rugi. Maka kita bekali diri kita sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini dengan ilmu-ilmu yang manfaat. Ustazah, pengajian pada tutup, tawakuf Ramadan. Sekarang zamannya udah Masya Allah. Allah kasih kita nikmat, ada sosial media, ada YouTube, ya Bu ya. Ambil kajian-kajian yang manfaat untuk menambah ilmu kita, insya Allah. Yang kurang-kurang, yang salah-salah datangnya dari diri saya sendiri. Kalau ada baik, ada lebihnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita menutup kajian kita dengan mentajdid tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina. Amin. Yang bobong doa.